Kembali bersama kami di NTV Sport, masih bersama saya Bung Hendrikus. Kita masih membahas mengenai persiapan atlet dari sport climbing menjelang Olimpiade nanti ya Bung ya. Bung, tadi di segmen sebelumnya kita membahas mengenai dukungan kepada para atlet. Nah, ini seperti apa sih dukungan untuk menjelang Olimpiade ini dari pemerintah, dari federasi sendiri, itu bagaimana? Saat ini kita full didukung sama Kemenpora. Untuk atlet-atlet Platnas semuanya yang handle Kemenpora. Jadi cukup baik lah untuk akhir-akhir ini. Dan kita harap dukungannya terus seperti ini, minimal ya. Dan berharap sih kita memang ingin punya satu tempat latihan yang khusus, yang lebih baik lah. Walaupun saat ini tempat latihan kita di Bekasi, di Hotel Santika Primer itu udah sangat baik lah buat mereka. Saat ini ya kita sangat merasa siap sekali lah. Untuk dukungan dari sponsor yang ada, yang sponsor paling besar saat ini pemerintah. Oke, nah sebenarnya hambatan apa sih Bung untuk melakukan pengembangan para atlet selain dari tempat latihan? Apakah untuk mengikuti ajang-ajang pertandingan itu menjadi hambatan juga, terkendala di situ? Ya itu kalau kita big point-nya itu ngirim atlet keluar itu masalah. Maksudnya ya atlet sendiri ada beberapa atlet yang memang cukup ekonomi yang cukup mapan bisa ikut, tapi itu pun mungkin nggak akan bisa semua pertandingan dia ikutin. Paling setahun 2-3 habis itu udah mulai keberatan lah kalau harus ikut. Karena biayanya yang cukup besar untuk berangkat ya. Satu kali berangkat kan berapa, apalagi kalau tandingnya di Eropa, di Amerika ya pulang perginya langsung tekor. Oke, tapi dengan prestasi yang diperoleh oleh Indonesia mendapatkan 2 emas, 2 perunggu, nah hadiah yang diperoleh ini itu menutupi nggak sih Bung untuk biaya-biaya seperti itu? Kalau sepadan dari hadiah enggak lah, karena hadiahnya nggak gitu banyak ya. Maksudnya ya kalau dia juara-juara terus mungkin agak ke cover lah, walaupun tidak menjadi, nggak bisa bikin dia jadi orang kaya dari hadiah lomba panjat tebingannya. Yang bikin besar itu bonus dari pemerintah. Oke, artinya ini masalah utamanya adalah pengembangan dari prestasi atlet ini dari situ ya, karena minim mengikuti ajang-ajang pertandingan itu ya Bung ya? Ya, karena mahal, bertanding itu mahal. Oke, nah berbicara mengenai regenerasi atlet ini kan Desak dan juga Adi yang sudah dipastikan lolos ini sudah masuk ke senior. Nah ini bagaimana regenerasi ke atlet juniornya? Banyak atlet junior kita yang udah untuk speed, untuk putra yang udah main di bawah 6 detik, udah ada beberapa orang dan itu udah siap-siap lah untuk ya besoknya mengorbit menggantikan mereka. Walaupun terus terang mereka pun mungkin selama masih 5 tahun ke depan masih megang lah, masih sulit dikalahkan. Oke, sudah ada atlet-atlet yang dibidik ya untuk meneruskan ya. Yang nerusinnya banyak. Oke, nah ini berbicara mengenai Indonesia ini diakui bahwa handal untuk nomor speed. Gitu. Nah, apakah kedepannya ini dengan nomor yang lain juga akan dikembangkan juga agar prestasinya pun bisa lebih banyak begitu, tidak hanya diandalkan hanya di nomor speed saja? Pasti. Kita udah mulai tahun 2000 kita melatih junior-junior untuk di lead dan boulder, dan saat ini atlet-atlet itu ada 1, 2, 3 lah yang sangat berprestasi yang udah bisa dibilang masuk di 10 besarnya Indonesia, mereka udah masuk saat ini. Dan di dunia mungkin mereka udah bisa tembus ke 40 besar lah, termasuk yang di luar pelatnas ada si kembar juga, mereka juga lumayan kemampuannya saat ini. Tentunya dengan dukungan pemerintah dan latihan yang baik dan kesempatan bertanding yang banyak, ya di situ peluang ya akan membuka juga prestasi. Ya yang akan dihitung kan poinnya dari semua pertandingan. Kalau kita cuma setahun ikut 1-2 pertandingan, tentunya kita ya nggak akan pernah naik. Nah, dengan 2 pertandingan lagi ya, yang tadi Bung katakan, ini apakah jika 2 atlet yang ditargetkan untuk berangkat ini mampu untuk mencapai poin itu? Pasti lolos, karena peringkat kita udah tinggi terus ya. Maksudnya para atlet kita yang saat ini besok akan bertanding tuh poinnya besar-besar. Jadi kalau masuk, yakin masuk. Oke, artinya sudah pasti 4 yang akan berangkatkan ya? 2 putra, 2 putri yakin. Oke, Desak, Adi, 2 lagi? 2 lagi nggak berani ngomong. Rahasia nanti. Masih rahasia kita. Ya itu pertandingan tentunya nanti. Oke, nanti kita akan melihat ya. Nah, lawan terberat dari negara mana sih Bung? Untuk Indonesia ya ini Cina di speed sangat serius. Ya Cina
mengurus olahraganya mereka sangat-sangat serius. Jadi tim sport climbingnya Cina tuh full, lengkap, dan sekali berangkat tuh rombongannya besar. Ya mereka disupport pemerintahnya penuh ya. Kita belum. Oke, kalau dari polanya atlet-atlet Cina, apa yang bisa kita contoh gitu untuk atlet-atlet Indonesia? Apakah pola latihannya? Full support aja, full support dari pemerintah. Kita pasti bisa bertahan dan ya bisa mengalahkan lah, bisa bertahan dan terus mengalahkan Cina. Nah, selama itu kita dapat support seperti saat ini dan meningkat, pasti ya termasuk lead dan boulder atau yang besok akan main combine, kita pasti di Olimpiade selanjutnya ya bisa ada cerita lah. Oke, nah ini FPT ini merekrut Kaisang juga. Nah ini apa tujuannya? Apakah ini sebagai upaya untuk ada dukungan lebih dari pemerintah atau bagaimana, Bung? Aduh, mestinya yang ngomong Bu Yeni, Bu Ketum ini, karena ranahnya dia sebenarnya. Ya, bocoran sedikit saja, Bung. Apa ini yang diharapkan? Memperkuat organisasi kita lah. Jadi panjat tebing dengan masuknya Kaisang dan ada juga Rocky Gerung itu memperkuat dan meyakinkan kita juga untuk tampil besok lebih baik lah untuk ngurus organisasi ini. Oke, meyakinkan artinya ini target dari pemerintah sendiri untuk sport climbing ini apa sih untuk medalinya? Karena dengan sudah adanya beberapa yang direkrut tokoh-tokoh ini, seperti apa target dari? Kalau buat di Olimpiade kita 2 emas, itu target kita. 2 emas? Mudah-mudahan bisa lebih, tapi nggak berani ngomong ya. Nanti yang pasti 2 medali dan kita pengennya 2 emas. 2 medali dan juga 2 emas. Mudah-mudahan lebih. Ya, untuk roadmap sendiri itu apakah sudah dibuat dalam pembinaan regenerasi atlet lagi? Tadi sudah dikatakan juga sudah banyak sih nama-nama. Nah, apakah ada roadmap yang sudah dibuat gitu? Kita banyakin kompetisi junior sekarang. Dan ya satu kompetisi junior sekarang atletnya sekali bertanding bisa 300 lebih. Jadi cukup banyak sekali lah. Dibawa maksudnya adik-adik dari Desak sama Adi ini banyak banget. Jangan takutlah, selama pemerintah dukung terus pasti panjat tebing akan nomor 1. Oke, jadi kuncinya itu ya, adanya dukungan yang lebih maksimal lagi ya di situ ya, sehingga prestasi pun dapat diberikan dengan maksimal karena tanpa kompetisi prestasinya nggak kelihatan, dan kalau kompetisinya kita cuma ikut 1-2 kali juga nggak akan peringkatnya naik. Kita harus ikut minimal 6, 7, 8 setahun itu, dan kalau 7-8 kali pulang pergi kan banyak. Ya, nah tahun kemarin ini 2023 perolehannya itu 2 medali emas dan juga 2 perunggu. Apakah itu sudah maksimal atau sebenarnya dengan Bung Tahu nih kemampuan para atletnya harusnya bisa lebih mendapatkan medali lebih dari itu? Gitu. Kemarin mestinya bisa lebih, cuman ya namanya pertandingan ya, dan speed climbing sekali kepleset, sekali kelilipan atau salah tarik napas sudah kalah. Itu ya menjadi masalahnya ya. Oh ya, sangat detail. Pertandingan yang cepat banget dan sangat detail. Di situ konsentrasinya atlet. Oke, apa saja sih Bung diuji dari para atlet ini selain tadi kalau kelilipan saja itu menjadi hal yang sangat krusial banget. Apalagi Bung untuk yang harus diantisipasi para atlet ini pada saat mengikuti pertandingan? Jaga mental situasi pas hari-hari pertandingan, nggak boleh diganggu. Gangguan suasana hati mesti tenang, mantep. Dan ya mereka suasana hatinya menggebu-gebu lah. Ya itu yang mau kita jaga, dan ya latihan. Iya, menggebu-gebu artinya karena ini adalah kali pertama ya sport climbing itu ikut ke ajang Olimpiade. Nah, apakah ini menjadi mungkin para atlet ini bercerita denganmu? Adakah sedikit beban para atlet ini mengikuti ajang Olimpiade ini? Apakah semakin optimis? Wah, ini yang pertama kali. Gitu. Mereka optimis sih, karena mereka udah lawan tandingnya orangnya sama kan, itu juga. Artinya sudah tahu ya, udah tahu karakter dari lawan itu si ya. ketemu si ini. Dan ya dengan kelakuan atlet ada yang nanti di depan panggung kan suka bikin aneh-aneh, ganggu lawannya. Mereka udah tahu, oh si ini mah nanti kalau bertingkah diemin aja. Oke, jadi artinya atlet ini harus mengetahui juga karakter-karakter dari lawan-lawannya. Ya, kadang ada atlet sebelah suka ganggu dengan ya apa aja lah. Ini kan jadi bikin kesel. Begitu kesel. Repot. Artinya menguji mental juga ya di situ ya, Bung ya.
Oke, baik, yang terakhir ini Bung, harapan kepada para atlet ini yang berangkat itu seperti apa agar tetap optimis walaupun ini merupakan beban yang berat juga untuk para atlet? Kita minta doanya masyarakat Indonesia buat semua olahraga besok yang berangkat di Olimpiade dapat emas lah semua gitu. Oke. Biar Indonesia lebih maju nih olahraga. Biar Indonesia lebih maju dan juga dari target dari pemerintah untuk memperoleh berapa tadi? 2 emas. Dari kita 2 emas. Dari pemerintah Pak Menteri minta 10 medali. Waduh, 10 medali. Nah, semoga dari target 2 emas ini 10 medali harapan dari Pak Menteri dapat terwujud ya, Bung ya. Kita harus optimis ya. Sukses selalu, semoga para atlet ini membuktikan torehan prestasinya di ajang Olimpiade. Terima kasih, Bung. Semoga sukses selalu. Ya baik pemirsa, itulah tadi perbincangan saya di MTV Sport. Tetaplah bersama kami.